Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini ditemani dua tamu, dua narasumber yang sama-sama berada di Eropa, tepatnya di Hmm. Portugal, di Porto. Ya, Yang satu Bang Zulfan Lindan. hmm. Selamat datang Bang Zulfan ke Cokro. Ya Mas Sahal, Dan satunya lagi Mas Jeffrey Giovanni. Selamat Ya, datang Mas. ke Cokro Mas. Ya, selamat siang, selamat pagi. Ini meskipun sama-sama di Eropa ya, tapi kan kedua tokoh kita ini selalu memikirkan tentang Indonesia gitu. Jadi saya tarik untuk ngomong tentang Indonesia, tentang perkembangan politik terbaru lah. Eh, Kalau kita lihat hasil terbaru dari survei LSI, LSI Deni Hmm. JA ya, Lingkaran Survei Indonesia Deni JA, Ya. itu ada temuan menarik terkait Pak Prabowo nih. Hmm. Jadi menurut survei tersebut, tingkat kesukaan terhadap Prabowo saat ini itu 90,5%. Ini luar biasa tinggi ini. 90,5%. Dan tingkat elektabilitasnya itu meningkat dari ketika Pilpres kemarin. Jadi meningkat sekitar 10% gitu. Jadi betul-betul perkembangan setelah pelantikan ini angkanya seperti itu. Nah, yang menarik dari hasil survei itu ditunjukkan bahwa 90,5% itu diperoleh dari segmen yang merata. Jadi dari segi usia misalnya pemilih Gen Z dan milenial paling tinggi 90 sekian persen, tapi generasi setelahnya juga lumayan tinggi juga gitu. Terus juga dari segi persebaran ya, seluruh Indonesia itu rata-rata juga angkanya seperti itu. Kemudian suku juga sama. Jadi ini Presiden Prabowo ini presiden Indonesia banget gitu. Nah ini gimana Bang Zulfan melihat soal ini? Ya, pertama Mas, terima kasih banyak kepada Cokro TV dan Mas Sahal, juga pada Mas Jeffrey Giovanni, Brulim. Eh, Kalau menurut saya begini Mas, memang kesukaan pada Prabowo itu kan sudah tinggi sejak Pilpres kan. Ya, Sejak sebelum Pilpres pun sudah tinggi. Nah, ini kan ditambah lagi dengan kesukaan orang kepada Pak Jokowi, itu juga sekarang beralih ke kesukaannya kepada Prabowo, hmm. gitu loh. Jadi hasil survei itu otomatis, kecuali kalau Pak Prabowo ini berbeda dengan Pak Jokowi, ini kan keberlanjutan, ya kan ada kesamaan di antara mereka dalam visi, misi, dan program untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi kalau saya lihat juga di media sosial, tingkat kepuasan kepada Pak Prabowo itu sama dengan tingkat kepuasannya kepada Pak Jokowi, Hmm. gitu. Apalagi orang tahulah bahwa Prabowo, orang kan mengatakan Pak Prabowo seolah-olah meninggalkan Pak Jokowi kan. Hmm. Ternyata kan di dalam eh, kita lihatlah dalam proses penyusunan kabinet ini, ternyata kan Pak Prabowo masih menghormati Pak Jokowi, meminta masukan, pendapat, ya kan. Dan tidak salah juga kalau Pak Prabowo juga minta siapa yang bisa membantu dia di kabinet. Pak Jokowi merekomendasi si A si B itu kan wajar-wajar aja kan. Namanya orang kerjasama kan. Hmm. Nah, dan memang sulit memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu loh. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di sini bahwa tingkat kepuasan tadi yang saya lihat 90% ya, itu memang sinerginya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih dilihat oleh masyarakat ini betul-betul komit gitu, betul-betul tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu otomatis surveinya tinggi, ya Hmm. tingkat kepuasannya itu tinggi, dan kemudian Pak Prabowo juga bisa mempertahankan posisi itu dalam penampilan-penampilan dia, performance dia, baik dalam pidato-pidato ataupun dalam aktivitas-aktivitas dia berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi tidak terlalu sulit untuk memang untuk kita nyatakan 90% itu. Dan menurut saya itu sangat wajar sekali ya. Hmm. Dan Hmm. ini kan nanti kita lihat lagi 6 bulan sampai setahun. Apakah tingkat kepuasan itu masih bisa bertahan? Nanti kan kita lihat dari sisi
bagaimana kinerja kabinetnya. Ya. Orang bisa tidak kecewa sama Pak Prabowo, tapi kecewa sama ada anggota kabinetnya yang memang misalnya tidak perform, kan gitu. Satu contoh Mas, baru 2 hari dilantik tiba-tiba ada menteri pakai kop surat gunakan anggaran kementerian untuk kegiatan keluarga ataupun pribadi. Ini kan sudah satu contoh presiden yang tidak baik gitu loh. Nah ini menurut saya ini harus ada penegasan atau sanksi-sanksi dari presiden. Jangan sampai ini nanti kalau ini dibiarkan, menteri-menteri lain akan menggunakan hal yang sama. Nah, ini kan mengganggu tingkat kepuasan publik juga kepada presiden gitu ya. Nah, sementara mungkin begitu. Nanti mungkin Mas JG bisa jelaskan Mas Al. Ya, kalau menurut Mas JG ya, kalau dengan kan ini awal yang baik ini ya, modal yang dipunyai Pak Prabowo ini kan 90,5% kesukaan publik itu kan modal yang dibanding dengan Pak Jokowi waktu awal ya, kan Pak Prabowo sekarang lebih diuntungkan kan, kesukaan publik begitu besar, dukungan dari koalisi juga kuat, dan tambah lagi Pak Prabowo ini ketua partai gitu. Nah ini kan kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi waktu awal dulu, Mas JG ya, Pak Jokowi itu bukan ketua partai, dia waktu itu terpilih dengan situasi polarisasi yang kuat gitu ya, dan kemudian apa posisinya juga kan waktu itu diremehkan gitu. Nah, menurut Mas JG gimana tuh melihat modal awal Pak Prabowo sekarang? Ya, saya melengkapi saja yang disampaikan oleh Bang Julvan tadi. Sebenarnya sederhana sekali kalau kita lihat ya, 2014 itu ketika Pak Jokowi memenangkan kontestasi pemilu melawan Pak Prabowo, saya masih ingat rasanya, mungkin tidak terlalu jauh ya angkanya. Waktu itu start sebagai presiden setelah dilantik, 1 bulan kemudian seingat saya sudah ada survei yang hasilnya tingkat kepercayaan dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi nggak lebih dari 60-an% saja ketika itu. Pak Jokowi baru kemudian punya tingkat kepuasan publik yang tinggi setelah membuktikan bahwa dia memang pantas sebagai seorang presiden, dan itu dia dapat setelah 2-3 tahun sebagai presiden. Jadi memang setelah terkonfirmasi bahwa dia memang betul-betul berhasil sebagai presiden, barulah tingkat kepuasan publiknya menyentuh angka 70 dan 80%. Jadi kalau kita perbandingkan dengan Pak Prabowo hari ini, memang Pak Prabowo belum menjalankan roda pemerintahan secara efektif ya, karena kan baru saja dia dilantik 20 Oktober yang lalu. Ya. Dan saya rasa survei LSI Denijaya itu dilakukan setelah momen pelantikan itu. Tetapi kemudian merata tingkat kepuasan publiknya di atas 90%. Jadi kalau saya melihat ini, saya akan lihatnya secara sederhana, yaitu hari ini presiden kita yang terpilih ini adalah perpaduan dua kekuatan utama presiden kita yang sebelumnya. Jadi terpilihnya Pak Prabowo terjadi karena proses regenerasi atau proses suksesi yang mulus, proses pergantian yang disiapkan atau dibantu atau didorong oleh Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Prabowo hari ini punya tingkat kepuasan publik 90%, itu adalah fakta bahwa baik pemilih Pak Jokowi 2014 maupun 2019 dan pemilih Pak Prabowo 2014 dan 2019 menyatu hari ini kepada Pak Prabowo. Karena itulah angkanya menjadi sangat signifikan, yaitu 90% lebih. Jadi kalau kita membaca bahwa hari ini hasil survei seperti itu, saya rasa itu survei yang bisa dipercayai, bisa dipegang sebagai sesuatu yang logik, karena itu tadi, karena adanya penyatuan dua pemilih utama yang selama 3 pemilu terakhir itu, terutama di 2 pemilu terakhir,
terpecah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Di pemilu ketiga 2024, baik pemilih Pak Jokowi maupun pemilih Pak Prabowo menyatu pada pilihan kepada Pak Prabowo. Jadi kira-kira itu yang gampang kalau kita mau menjelaskan mengapa tiba-tiba tingkat kepuasan publik kepada Pak Prabowo begitu tinggi, di atas 90% itu. Ya. Kira-kira itu usaha, dan itu menurut saya modalitas besar bagi bangsa Indonesia, bagi Pak Prabowo sendiri, bahwa setelah dia dilantik 20 Oktober yang lalu, seluruh komponen bangsa, seluruh kekuatan mayoritas pemilih Indonesia, mayoritas rakyat Indonesia berada di belakang Pak Prabowo. Mereka percaya Pak Prabowo akan membawa negara ini menjadi negara yang maju, akan membawa negara ini yang menjadi negara yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Kepercayaan itu sebenarnya yang tinggi kepada Pak Prabowo, Gus Sahal. Ya. Nah, itu kan kalau kita lihat ya, saya masih mengacu pada survei LSI Deni JA ya. Kalau kita lihat kan ditanya alasannya ya, kenapa atau pihak LSI mencari tahu kenapa kesukaan terhadap Prabowo itu sekarang melejit 90%, 90,5%. Nah, itu salah satunya adalah karena image tentang Prabowo sebagai penjaga kerukunan, katanya kerukunan elit gitu. Jadi Pak Prabowo ini disimbolkan sebagai figur pemersatu, bukan pemecah belah, tadi seperti yang disebut oleh Mas Jiki. Dan Ya. Juga Pak Prabowo itu diserang, kalau diserang itu nggak nyerang balik gitu. Jadi itu kemudian terkonfirmasi dengan persepsi di kalangan Gen Z dan milenial. Nah, ini menarik bahwa mereka melihat Pak Prabowo itu sebagai sosok yang semacam itu. Nah, ini kan artinya terjadi pembalikan terhadap persepsi tentang Pak Prabowo. Kalau dulu itu kan Pak Prabowo itu kan persepsinya itu kan selalu dikaitkan dengan kasus masa lalu ya, kasus 98, kemudian selalu dikaitkan dengan sosok militer yang garang dan seterusnya gitu. Nah, ini kalau Bang Zulfan melihatnya gimana nih soal persepsi tentang Pak Prabowo saat ini? Ya, Pak Prabowo ini saya kira apapun ya, pasti dia banyak belajar dari Pak Jokowi lah, soal bersikap. Ya. Kita kan lihat, Pak Jokowi tidak pernah misalnya secara reaktif, misalnya apakah dalam ucapan, ataupun dalam tindakan, atau dalam keputusan terhadap orang-orang yang membenci dia. Gitu loh. Nah, ini kan tidak memberi ruang kepada kelompok-kelompok yang membenci, itu semakin membesar. Dia di situ-situ aja itu, ya kan, tidak bisa membesar kemana-mana karena tidak ada respon dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi merasa ngerespon yang gini ngapain, nggak ada gunanya, malah bikin membesar-besarkan mereka kan gitu. Nah, Pak Prabowo saya kira ini orang juga yang begitu lama berinteraksi dengan Pak Jokowi ya, dia pasti mempelajari 10 tahun Pak Jokowi itu seperti apa gitu loh. Nah, ini kemudian kan orang kan semua perubahan itu kalau ada niat baik dari dirinya kan bisa. Katakanlah Pak Prabowo dulu karena dia lama di militer kan ada sikap-sikap militeristik dalam dirinya misalnya kan itu ada. Tetapi begitu bergaul sama Pak Jokowi, orang yang memang terus terang saja lentur gitu ya dalam berkomunikasi, di dalam melakukan tindakan-tindakan menghadapi orang-orang yang memusuhi dia. Ini saya kira juga banyak pengaruhnya bagi Pak Prabowo di dalam dia bersikap atau menghadapi kelompok-kelompok yang berbeda. Ini mungkin itulah yang saya katakan, ini Pak Prabowo ini merupakan sintesa sebenarnya. Dia merupakan sintesa. Jadi dari konflik orang yang membenci Pak Jokowi, orang yang kemudian suka sama Pak Jokowi, orang yang membenci Pak Prabowo, suka sama Pak Prabowo, dia berupaya bagaimana ini semua udahlah. Kita ini jangan ribut-ribut. Kita ingin membangun bangsa ini ke depan seperti apa. Mari kita bersatu, kan selalu mengajak seperti itu. Nah, kemudian kan tidak bisa juga semua orang-orang yang apakah pembenci Jokowi atau pembenci Prabowo diajak masuk kabinet. Itu kan nggak bisa juga. Nanti itu bisa melemahkan, ya kan?
Nah, istilah orang bilang begini, ini kalau diajak mendadak masuk ini ngelunjak nanti, kan gitu. Ngelunjaknya begini, oh ini mereka takut sama kita harus gas terus nih kita, supaya mereka tambah takut. Nah, jadi nggak bisa membedakan antara orang niat baik dengan orang yang takut. Ya. Padahal kan niatnya kalau diajak kamu oposan kan, tapi saya ajak ya, karena saya niat baik untuk kita bersatu. Tapi bagi si orang yang tidak sadar ini, yang tidak menggunakan akal sehat ini dianggap Prabowo takut, Jokowi takut. Ah ini, nah, kalau orang-orang seperti ini kan nggak boleh dikasih peluang gitu. Ya. Kecuali kalau mereka itu melakukan apa, melakukan oposisi, tetapi mengajukan pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan yang sehat untuk kepentingan bangsa, itu nggak ada salah diajak. Tetapi kalau mereka ini merusak, ngapain diajak kan gitu? Gitu Mas. Jadi Ya. menurut saya seperti itu. Nah itu Mas JG, kalau kita lihat ya, masih soal persepsi ya. Persepsi tentang Pak Prabowo yang sekarang di-image-kan sebagai tokoh atau pemimpin yang menjaga kerukunan elit ya, kerukunan elemen bangsa lah ya, untuk menghadapi tantangan besar ke depan gitu ya. Ini kan sesuatu yang menarik kalau dikontraskan dengan zaman saat itu pemilu sebelumnya ya. Zaman itu kan selalu yang menjadi sasaran tembak itu Prabowo dari segi ininya ya, lawannya. Nah, sekarang ini yang menarik, Pak Prabowo itu kaum oposan itu nggak pernah loh menyerang Pak Prabowo, jarang sekali menyerang. Sekarang yang diserang kan Jokowi dan Gibran, gitu ya. Nah, bagaimana Mas JG melihat ini? Kenapa Pak Prabowo tidak lagi diserang di dalam pertarungan kemarin ya sampai saat ini, Mas JG? Ya, pertama karena di bawah kepemimpinan Pak Prabowo hari ini kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya selama ini hilang, yaitu keyakinan bahwa kita adalah bangsa besar. Kita adalah bangsa yang kaya. Karena kita bangsa besar, kita bangsa yang kaya, maka kita punya modalitas untuk menjadi negara maju. Kalimat-kalimat ini selalu dilontarkan oleh Pak Prabowo di berbagai macam kesempatan. Dia meyakinkan kita semua bahwa kita bisa menjadi negara maju. Dia meyakinkan kita semua bahwa kita bisa menjadi negara yang hebat. Nah, itu yang di era Pak Jokowi tidak terlalu sering diucapkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi lebih melihat bahwa masa depan Indonesia tidak lagi bisa ditawar-tawar, harus dimulai dengan mengerjakan hal-hal yang fundamental. Apa hal-hal yang fundamental di pikiran Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir? Yaitu pembangunan infrastruktur. Infrastruktur itu hal yang penting. Infrastruktur itulah modalitas kita bisa menjadi negara maju. Nah, itulah yang kemudian menjadi fokus Pak Jokowi. Dan walaupun itu kemudian karena pembicaraan mengenai infrastruktur itu begitu berulang kali diucapkan oleh Pak Jokowi, itu juga yang kemudian menjadi modalitas buat para pengkritik beliau bahwa memang modalitas Pak Jokowi itu hanya infrastruktur, kira-kira begitu. Padahal gampang sekali, Gus Zahal. Kalau ada pertanyaan mengapa Jawa itu jauh lebih maju dibandingkan Sumatera, dibandingkan Kalimantan, dibandingkan Sulawesi, dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia sejak era pemerintahan kolonial Belanda ketika itu, bahkan sampai hari ini. Penjelasannya sederhana, Gus Zahal. Karena di Jawa itu ada jalan yang panjang yang dibuat oleh Dendels ya, kalau tidak salah, dari Anyer sampai Penarukan. Sepanjang 1000 km yang melintasi utara Pulau Jawa. Akibat jalan itu, akibat infrastruktur yang bernama jalan itu yang mengakibatkan kemudian tumbuh kota-kota di sepanjang jalan yang panjang tadi itu. Nah, itulah yang kemudian menjelaskan mengapa Jawa kemudian jauh lebih maju, jauh lebih berkembang, karena infrastruktur berupa jalan yang menghubungkan dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa itu sudah ada sejak beratus tahun yang lalu, begitu. Itu yang membedakan dengan
mengapa di kemudian hari perkembangan Jawa lebih cepat tumbuh dibandingkan Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau yang lain. Nah, keyakinan ini, fakta ini yang kemudian juga menjadi pertimbangan Pak Jokowi. Kalau kita mau menjadi negara maju, nggak ada lagi pilihan lain bahwa infrastruktur harus kita genjot semaksimal mungkin. Bahwa akibat itu dia dibilang tidak care kepada hal-hal yang lain. Masyarakat lebih butuh makan daripada jalan nggak bisa dimakan, bendungan nggak bisa dimakan. Nah, hal-hal itu dia abaikan karena bagi dia nggak akan mau menjelaskan itu sebuah kebodohan atau kedangkalan berpikir. Bagaimana orang bisa makan dan bisa minum dalam jangka panjang kalau modalitas untuk mendapatkan itu kemudian nggak dipermudah. Tidak ada bendungan yang lengkap, tidak ada jalan yang bisa menghubungkan satu tempat dengan yang lain. Kan ekonomi akan tumbuh ketika infrastruktur itu terpenuhi di semua lini kehidupan. Nah, ini yang kemudian diyakini oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi hampir bisa dikatakan selalu berulang kali bicara tentang infrastruktur. Nah, berbeda dengan Pak Prabowo yang sudah diwarisi infrastruktur yang nyaris lengkap oleh Pak Jokowi ini, tentu saya nggak bisa bilang sudah lengkap. Karena tetap saja pemerintahan Pak Prabowo ke depan ini harus meneruskan pembangunan infrastruktur dan harus juga untuk membangun sebanyak mungkin infrastruktur lain untuk Indonesia ini kalau ingin kita menjadi negara maju 2045 yang akan datang. Nah, tetapi paling tidak Pak Prabowo punya keleluasaan waktu untuk itu. Nah, dengan demikian dia bisa menyampaikan kepada kita semua berulang kali tentang keyakinan dia bahwa bangsa ini adalah bangsa besar, bahwa bangsa ini adalah bangsa kaya, bahwa bangsa ini dengan modalitas itu akan menjadi negara maju. Nah, itu yang kemudian sekarang di setiap hati anak-anak Indonesia, di setiap hati kita-kita semua, kita percaya dan tersadarkan bahwa, oh iya ya, kita ini bisa loh jadi negara maju. Nah, ditambah lagi, belakangan kita lihat dunia sepak bola kita yang dulu kita nggak punya lagi hope, kita nggak punya lagi harapan, sekarang tiba-tiba kita juga punya harapan yang besar terhadap persepak bolaan kita, bahwa kita ternyata mungkin ya akan bisa berlaga di Piala Dunia. Nah, ini juga harapan besar yang sekarang juga ada di setiap hati dan di setiap denyut nadi orang-orang Indonesia, Gus Sahal. Saya rasa itulah penjelasan mengapa kemudian orang sekarang berharap banyak kepada Pak Prabowo dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung atau meyakinkan semua orang agar bekerja bersama-sama dengan Pak Prabowo. Dan kalau kita lihat angka 90% kepuasan itu, artinya kan partai yang sekarang belum menjadi bagian pemerintah, yaitu PDI Perjuangan, dari 16% pemilihnya, artinya ada 6% itu dari 16%. Hampir sepertiganya juga mempercayai Pak Prabowo itu, Gus Sahal. Gitu. Nah, itu menarik, Mas, karena Mas Diki menyebut soal PDIP. Memang di dalam survei LSI Denny JA disebutkan bahwa di kalangan PDIP sendiri kepuasan terhadap kesukaan terhadap Prabowo itu tinggi, termasuk 80% atau berapa gitu. Pokoknya itu sesuatu yang mengejutkan. Artinya memang ini merata. Kesukaan terhadap Pak Prabowo itu merata lintas etnis, lintas agama, lintas wilayah, lintas usia, lintas partai gitu. Nah, tapi ini kan saya mau mengaitkan dengan Gibran ya. Karena kan ini sesuatu yang menarik. Di satu sisi Pak Prabowo begitu moncer ya, meroket tingkat kesukaannya. Nah, Gibran ini sampai sekarang masih menjadi sasaran tembak, terutama di medsos ya. Kalau kita lihat kan awalnya dulu misalnya diejek Samsul gitu kan. Terus kemudian dianggap sebagai itu fufu fafa. Terus setelah itu ada isu tentang bahwa dia harus ada gerakan impeachment terhadap Gibran. Nah, yang belakangan Gibran dituduh berambisi nyapres 2029 karena dia begitu dilantik kan dia gercep tuh. Menemui ketemu sama wapres Cina, kemudian meninjau MRT, meninjau uji coba makan bergizi gratis dan seterusnya. Ini orang melihatnya publik
kalangan oposan melihatnya sebagai wah Gibran ini bernafsu banget nih pengen nyapres gitu. Nah, gimana Bang Zulfan dan Mas Diki melihat persepsi tentang Gibran yang kontras terhadap dibanding Pak Prabowo tadi? Menarik tadi sebenarnya penjelasan Mas Diki ya atau Brolim kita ini Hmm. ketika menjelaskan soal infrastruktur. Sekarang kan Pak Prabowo ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita buktikan ada Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan. Itu kan berkait itu. Seperti tadi kan, bagaimana infrastruktur itu bisa berkembang juga di luar Jawa, wilayah-wilayah di luar Jawa, supaya dia bisa mengangkat ekonomi dan kehidupan rakyat di sana kan gitu. Ya. Nah, jadi saya kira itu keputusan membangun infrastruktur itu saya kira brilian menurut saya untuk membangun kehidupan masyarakat ya terutama dalam konteks ekonomi mereka misalnya. Bukan hanya sekedar untuk komunikasi antar kota, antar suku atau antar keluarga, tetapi dengan membangun infrastruktur itu ekonomi rakyat pasti akan terangkat. Karena mudahnya mereka menjual hasil produksi mereka, ya kan hasil industri kecil ataupun UMKM mereka ke pasar gitu, ke market, tidak menunggu di kampung, ditunggu ada datang tengkulak dengan harga yang sesuka hati. Sekarang kan mereka bisa kompetisi di market yang lebih terbuka gitu ya. Itu salah satu efek daripada pembangunan infrastruktur. Kemudian kalau kita bicara, ini kan kaum nyinyir ini, apapun yang dibuat oleh Pak Jokowi, Gibran, dan dibuat oleh keluarga Jokowi, pasti mereka sudah pasti benci, Mas. Saya ini ingat nasihatnya Rasulullah Nabi Muhammad kepada Imam Ali. Nabi Muhammad itu mengatakan, ya Ali, tidak akan pernah membencimu orang yang beriman. Dan tidak pernah suka kepada kamu orang yang munafik. Itu artinya apa? Dalam hatinya ada iri dan dengki sampai kapanpun nggak suka sama kamu. Bahkan dengan walaupun uang kamu itu sampai miskin karena uang kamu gunakan membayar mereka supaya mereka itu menyenangi kamu itu nggak bakal terjadi katanya. Tapi kalau orang yang memang sudah senang sama kamu beriman, nggak usah kasih kamu apa, kamu nggak ngasih apa-apa pun mereka tetap tidak membencimu. Nah, jadi karakter-karakter seperti ini kan memang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana terus membangun kebencian, ketidakpuasan. Jadi jarum aja jatuh di rumah Jokowi, itu sampai kemana-mana beritanya, kan gitu. Nah, jadi apalagi kalau mengunjungi namanya kereta cepat, mengunjungi pasar, terus mereka karang-karang bilang ini kepengen jadi presiden, ini apa ini? Orang bicara nih, orang kerja baik, terus dituduh macam-macam. Nah ini yang menurut saya memang sebenarnya buat presiden, baik buat Jokowi dan keluarga, Gibran dan Pak Prabowo dan kawan-kawan yang lain, gak usah tanggapi yang ini malah-malah mati sendiri mereka. Nah orang bilang, ini orang sakit jiwa barangkali kan. Gitu. Jadi Malah kalau, nah, enggak, jadi apa yang malah dilakukan? kayak misalnya Amin Rais mengatakan bahwa selama Gibran jadi wapres, negeri ini nggak bakal berkah gitu. Jadi Nah dia terus mendukung Prabowo tapi selalu mendelegitimasi Gibran gitu. ini kan semua orang bisa bilang ini kita korban negara seperti ini gara-gara Amin Rais jadi ketua MPR dulu, iya kan? Jadi Iya, jangan iya. ngarang-ngarang ngomong asal ngomong. Orang juga bisa bilang, saya bilang ini negara ini hancur sampai misalnya capek orang membenahi lagi negara ini supaya menjadi lebih baik gara-gara banyak keputusan Amin Rais waktu jadi ketua MPR. Kan bisa. Kalau main tuduh-tuduhan seperti itu kan Iya, kacau iya. Mas jadinya. Nggak dewasa kita. Udahlah, jangan membangun kebencian ya, ketidaksukaan. Kita lihat positif aja lah. Ada Iya, iya. wapres anak muda, wapres ini anak muda yang memang dia ingin gerak cepat berkomunikasi. Katanya kita ini memberi peluang kepada anak muda untuk maju, tapi ada anak muda yang mau maju, mau bekerja. Kan urusan 5 tahun lagi kan nanti. Kan tergantung partai-partai politik. Siapa yang mau dicalonkan oleh partai politik? Nah kalau Gibran misalnya kompetisi sama Prabowo pun 2029, kenapa rupanya? Hmm. Sehat-sehat aja kok. Ya kan?
Udah biasa tuh JK dulu jadi wapresnya SBY, tiba-tiba 5 tahun kemudian dia maju kan sebagai capres kan gitu, Hmm. dan itu kalah kan gitu. Jadi ini negara kita ini lucu, mereka bicara demokrasi, bicara soal bagaimana ya membangun politik yang sehat, tapi ketika ada orang katakanlah gini, Gibran ada niat 5 tahun lagi mau jadi presiden, apa salah? Hmm. Negara demokrasi kan bebas. Nah ini ketakutan-ketakutan yang memang betul didasari oleh kebencian, Mas. Itu kalau menurut saya. Ya. Nah, itu kan kemarin Mas JK di dalam perbincangan sebelumnya kan menyatakan bahwa banyak kalangan oposan ini, kaum penyinyir lah ya, eh, yang selalu underestimate terhadap Gibran. Dan ini berlaku sampai sekarang. Kalau Mas JK melihat yang tadi yang soal Gibran belusukan setelah dilantik itu gimana, Mas? Ya, pertama saya harus sampaikan kepada teman-teman yang masih berusaha untuk membenturkan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, saya harus sampaikan bahwa mereka akan frustasi sendiri karena saya sangat yakin Pak Prabowo tidak akan terprovokasi karena aktivitas yang dilakukan oleh Mas Gibran. Saya sampai hari ini percaya semua yang dikerjakan oleh Mas Gibran itu adalah atas arahan dari Pak Prabowo. Itu saya yakini sekali. Mas Gibran itu sangat memahami bahwa sebagai wakil presiden, dia bisa bergerak, dia bisa menyelesaikan tugas-tugas atas perintah presiden. Itu keyakinan saya. Kenapa saya yakin begitu? Saya tahu dan sangat memahami cara Pak Jokowi, cara Mas Gibran ini rasanya berpikir dengan pengetahuan dan pengenalan selama masa yang cukup panjang ini. Ya, lebih dari 15 tahun melihat cara mereka, cara keluarga mereka kemudian memutuskan segala sesuatu. Jadi, tidak mungkin dalam benak Mas Gibran hari ini, walaupun itu dimungkinkan secara konstitusional, berpikir bahwa 2029 adalah momentum tepat bagi dia untuk maju sebagai calon presiden. Berhadapan dengan Pak Prabowo. Saya yakin sekali itu nggak ada di benak dia, dan itu tidak ada di pikiran dia. Karena dia sangat pandai, dia punya kalkulasi yang sangat matang, dan saya juga tahu beberapa penasihat politik di sekitar dia adalah sahabat-sahabat kita juga yang juga cara berpikirnya juga logik, cara berpikirnya juga waras, pasti akan mengingatkan dia bahwa 2029 bukan momentum buat Mas Gibran. Usianya masih muda juga ketika itu, tidak lebih dari 41 tahun. Jadi kalau dia mau pun punya keinginan suatu waktu menjadi presiden, pasti dia akan menyiapkan dirinya bukan 2029, tetapi di 2034. Seharusnya. Ini yang saya yakini karena saya mengerti lingkungan Mas Gibran, yang biasa Mas Gibran ajak untuk konsultasi, untuk berdiskusi tentang politik ya, itu adalah orang-orang yang sangat waras, orang-orang yang sangat logik, dan sahabat-sahabat kita juga. Dan saya yakin karena masukan-masukan seperti itu, apa yang dikerjakan oleh Mas Gibran hari ini, yang dibilang gercep itu, gerak cepat itu pasti karena sudah menjadi arahan atau penugasan oleh Pak Prabowo. Saya sih lihatnya begitu, Gus Sahal. Saya nggak terlalu khawatir bahwa Mas Gibran gercep ini, gerak cepat ini untuk menyiapkan diri 5 tahun ke depan. Saya nggak yakin itu. Dia masih sangat muda, dia masih punya peluang yang besar, dan kalkulasi politiknya juga mumpuni gitu. Jadi kepada para oposan kita ini, saya sih sarankan jadilah oposan yang lebih berkualitas, karena kalau hanya berusaha membenturkan saja antara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, pertama, itu akan sia-sia, dan kedua, tidak bermanfaat buat bangsa ini, Gus Sahal. Kan oposan itu kan sebenarnya harus punya azas manfaat juga, gitu. Harusnya mereka mengkritisi program-programnya Pak
Prabowo dan memberikan konklusi lain atas program-program itu sebenarnya. Jadi membuka mata dan pikiran Pak Prabowo dan Mas Gibran, oh iya, harus ada yang kita perbaiki dari program-program kita ini. Nah, itulah oposisi yang berkualitas, itulah oposisi yang dapat pahala, Gus Sahal. Kalau oposisi hari ini, saya rasa itu oposisi yang lebih karena kebencian, iri hati, dan kedengkian saja, bukan karena kecintaan kepada bangsa dan negara kita sebenarnya. Ya. Dan Gibran sendiri sebenarnya kan juga menyatakan bahwa gercepnya itu karena memang dia ditugaskan untuk menuntaskan atau mengawal itu Mas Bang Zulfan dan Mas Diki, PSN, proyek strategis nasionalnya Pak Prabowo gitu. Jadi memang saya setuju bahwa itu memang nggak mungkin tanpa seizin dan endorsement dari Pak Prabowo gitu ya. Nah, ini saya pengen masuk ke poin terakhir nih ya dari diskusi kita mengenai tadi kembali ke soal kesukaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya terhadap Prabowo yang 90,5% itu. Nah, ini kan selalu dikaitkan dengan ini katakan aja harapan ya, selalu dikaitkan dengan harapan yang melambung gitu. Nah, kadang-kadang harapan itu menjadi tidak melambung lagi itu kalau ada kekecewaan. Nah, ini kan ada tantangan besar dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini, yaitu soal ekonomi. Ya, kan Pak Prabowo sendiri di pidatonya menyatakan harus swasembada pangan dan swasembada energi, gitu ya. Targetnya untuk membuat wong cilik itu bisa guyu, gitu. Orang kecil bisa ketawa, bisa senyum, kata Pak Prabowo. Nah, dengan tantangan ke depan ya, soal ekonomi ini kira-kira seberapa jauh ini menjadi sesuatu yang harapan itu bisa tetap bertahan atau justru malah kecewa. Pertama soal ekonomi dan yang kedua soal bagaimana pemerintahan depan menghadapi korupsi. Karena ini juga concernnya Pak Prabowo. Menurut Mas JG gimana? Seberapa jauh pemerintahan ke depan bisa mempertahankan asa dari publik itu dengan tadi men-tackle isu-isu ekonomi dan soal korupsi? Ya, pertama sebenarnya apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Prabowo mengumpulkan para menteri-menterinya di Lembah Tidar di Magelang ini saya rasa juga sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berbeda dari pengalaman kita sebelumnya untuk sebuah kabinet baru. Momen pengumpulan para menteri kita di Lembah Tidar ini dengan membuat mereka sangat sederhana, naik pesawat pun Hercules, tinggal di tenda, walaupun ada AC-nya tendanya. Tetapi ini paling tidak message penting Pak Prabowo kepada mereka bahwa, hey, kalian jadi menteri atau jadi pembantu saya bukan untuk senang-senang, bukan untuk cari kekayaan. Kalian ini bekerja membantu saya karena kita punya beban yang besar, tanggung jawab yang besar di pundak kita untuk membawa negara ini menjadi negara maju, membuat negara ini bisa mensejahterakan rakyatnya. Itu message penting yang Pak Prabowo sampaikan sebenarnya dengan mengumpulkan mereka di Lembah Tidar tadi. Nah, kalau kemudian kita kaitkan dengan tantangan ekonomi ke depan, tentu saja kita salah satu syarat untuk bisa menjadi negara maju itu kan pertumbuhan ekonominya harus, untuk kita nih sekarang, harus 7-8%. Itu bukan angka yang rendah, itu angka yang tinggi. Pak Jokowi 10 tahun terakhir dengan situasi COVID dan lain-lain, COVID-19 dan lain-lain, masih bisa mempertahankan pertumbuhan rata-rata 5%. Dan itu adalah pertumbuhan yang tinggi di antara negara-negara lain di dunia, yang rata-rata hanya 1-2% saja. Bahkan ada negara-negara di dunia yang minus pertumbuhan ekonominya. Nah, kalau sekarang beban itu yang begitu besar itu 7-8% itu kemudian tidak di-share, tidak dibagikan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan kepada para pembantu atau kabinetnya itu, mana mungkin itu bisa dicapai. Nah, karena itu kemudian seperti Bang Julfan tadi sampaikan, Pak Prabowo pun juga harus bersikap tegas terhadap pembantu-pembantunya ini. Kalau pembantunya ini tidak disiplin, menurut saya tidak perlu harus menunggu atau mengumpulkan 5, 6, 7, 8 pembantunya dulu, baru kemudian melakukan reshuffle. Reshuffle dalam situasi negara seperti kita hari ini
haruslah sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi kalau ada satu menterinya yang salah, nggak perlu menunggu berbulan-bulan, menunggu beberapa menteri baru melakukan reshuffle. Reshuffle itu bisa dilakukan kapan saja, dan tidak perlu harus beberapa menteri yang harus direshuffle. Satu menteri pun lakukan saja. Karena kalau tidak begitu, maka tidak akan efektif pemerintahan ini. Nah, itu yang paling penting nih, melihat harapan yang begitu besar sekarang kepada Pak Prabowo, maka Pak Prabowo juga harus juga berani untuk bertindak tegas, dan ini mengkonfirmasi juga kepada publik dan mengkonfirmasi juga kepada kabinet-kabinet yang lain, bahwa kalau kita nggak disiplin, kalau kita bodoh, kalau kita nggak bisa membantu Pak Prabowo, sebaiknya sebelum kita dipecat, kita mundur aja deh. Nah, ini message ini harus penting sampai ke para anggota kabinet Pak Prabowo ini, karena jangan sampai mereka terlena bahwa kekuatan dan penerimaan dan optimisme yang besar rakyat Indonesia kepada Pak Prabowo ini justru mereka anggap sebagai perlindungan untuk mereka bisa santai-santai, untuk mereka bisa berleha-leha, untuk mereka bisa kemudian mengintip-ngintip ada opportunity apa yang bisa memperkaya diri mereka atau memperkaya partai mereka, misalnya Gus Sahal. Jadi saya ingin sekali Pak Prabowo kemudian juga menunjukkan kepada publik Indonesia bahwa kalau ada menterinya tidak disiplin, kalau ada menterinya tidak perform, dia nggak sungkan-sungkan untuk melakukan reshuffle. Kalau sampai 1 bulan ada 3, 4, 5 reshuffle, lakukan saja. Kalau dalam 6 bulan bisa 6 kali reshuffle, lakukan saja. Karena tidak perlu reshuffle itu harus dikumpulkan dulu, sekian banyak, baru kemudian reshuffle. Nah, jadi message ini penting ingin saya sampaikan kepada Pak Prabowo, agar jangan sungkan atau jangan kemudian merasa bahwa kalau dia sering melakukan reshuffle, maka itu dianggap sebagai kegagalan dia memilih kabinetnya. Menurut saya nggak seperti itu. Kita sama dengan kita memimpin perusahaan misalnya, kalau kita harus menunggu kesalahan beberapa direktur baru kita ganti, ya keburu bangkrut perusahaannya. Begitu juga sebagai presiden atau CEO Republik Indonesia ini, mau tidak mau juga Pak Prabowo harus bersikap yang sama, tegas dan berani melakukan reshuffle kapanpun, berkali-kali sekalipun. Demikian, Gus Sahal. Dan itu tidak ada hubungannya dengan itu, Mas, ya, dengan kan kalau menurut bocor alus atau para kaum oposan itu menyatakan bahwa ini Prabowo sekarang tidak menjadi dirinya karena pengaruh Jokowi masih kuat, tapi nanti beberapa bulan akan melakukan reshuffle untuk membersihkan melepaskan diri dari pengaruh Jokowi gitu. Kan narasinya begitu, Mas. Ya, itu karena mereka tahu itu akan terjadi. Jadi seolah-olah mereka pinter sekali bahwa mereka sudah meramalkan itu akan terjadi. Padahal sebenarnya itu biasa-biasa saja. Dan kalau sekarang ada 18 menteri dari kabinetnya Pak Jokowi ikut di kabinet ini, mereka juga lupa. Ini kan Pak Prabowo adalah presiden keberlanjutan, bukan presiden perubahan. Kalau presiden perubahan, tidak ada satupun menteri dari kabinet yang lalu ikut. Tapi kalau ini ada 18 menteri di kabinet yang lalu ikut, ya itu tandanya memang terkonfirmasi bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden keberlanjutan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu. Dan ini ya biasa sekali, hal-hal yang wajar sekali. Dan dalam beberapa waktu ke depan kalau terjadi reshuffle, menurut saya juga bagus sekali. Karena Pak Prabowo harus punya the dream team, tim yang tangguh, tim yang betul-betul mau kerja keras, tim yang mau berjuang bersama-sama Pak Prabowo, bukan tim yang kemudian intip-intip cari-cari opportunity untuk bisnis atau untuk memperkaya diri sendiri, apalagi memperkaya partai-partai tempat asal mereka berasal. Itu kira-kira Gus Sahal, harus itu keberanian reshuffle berkali-kali itu. Kalau Bang Zulfan gimana melihatnya? Ya, saya kira Pak Prabowo sudah mulai satu konsolidasi yang positif ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bro Lim bahwa dengan dipanggilnya menteri-menteri Hercules, kemudian mereka di mana itu
Lembah Tidar. Lembah Tidar Magelang. Lembah Tidar Magelang. Itu kan satu awal yang bagus, konsolidasi. Mudah-mudahan itu juga bisa merubah karakter mereka, gitu kan. Kita ingatlah pada masa Pak Harto, itu menteri-menteri semuanya adalah pasti mereka bukan pernah, memang harus menjadi anggota DPR, siapapun, Sumarlin, Radius, kemudian Andrianus Moi misalnya, ya, yang menjadi menteri itu mereka harus jadi anggota DPR, Ginanjar, kecuali beberapa lah seperti Pak Darmono, ya, Ali Murtopo itu enggak. Tetapi kan yang lain-lain itu sebagian besar, 90% menteri Pak Harto itu adalah mereka terpilih sebagai anggota DPR. Mengapa? Karena mereka tahu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Karena DPR itu kan ketika kampanye, mereka kan datang ke konstituen-konstituen, kepada basis-basis masyarakat. Ya kan? Itu artinya proses yang menurut saya positif. Nah sekarang Pak Prabowo misalnya, kita mulai lagi deh, kamu rasain bagaimana menjadi rakyat, gitu kan? Nah ini satu konsolidasi. Nah kemudian tadi kan ada persoalan bahwa indikator-indikator kesuksesan itu diukur dari segi persoalan ekonomi dan korupsi misalnya. Ya. Saya kira memang tidak seperti kita balik telapak tangan. Ini kan perlu proses, ya, yang harus dilakukan. Misalnya kan, tapi dari segi menteri-menteri yang menurut saya sangat detail sekarang ini, ya, dipisahnya koperasi dengan UMKM misalnya. Ini kan supaya kerja, dari dulu kan orang merindukan bahwa Menteri Koperasi itu fokus membangun koperasi, dan itu memang under control Presiden, koperasi ini. Begitu juga UMKM, itu under control Presiden. Jadi menteri yang di sini ini bukan hanya kita bicara soal Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Industri. Nah, basis ekonomi rakyat ini memang harus Presiden secara serius ini mengawasi ini, mengawal ini. Jadi jangan main-main di sini gitu loh. Karena ini memang nasibnya rakyat itu di sini. Masyarakat ini kan nggak ada peduli dengan policy, misalnya berapa sih investasi yang masuk, berapa sih pasar modal kita misalnya naik turun saham, rakyat kita kan nggak ada, tidak peduli dengan itu. Dia peduli sekarang barang yang saya produksikan ini bisa dijual nggak, kemudian saya mendapat hasil, saya bisa makan nggak, bisa berkembang nggak untuk kesehatan, untuk anak sekolah dan lain-lain. Nah ini saya kira ini harus fokus gitu, ya, karena kita kalau bicara makro ekonomi itu kan perdebatannya panjang. Kalau ini kan jelas, ini nyata apa yang dikerjakan gitu loh. Nah mereka yang dipercaya ini jangan main-main. Nah saya kira kabinet Prabowo ini memang perlu dikasih waktu 6 bulan secara keseluruhan sampai 1 tahun ini kita lihat, ya. Tapi saya setuju sekali dengan Mas JG tadi, dengan Bro Lim tadi, bahwa kalau memang ada yang salah, segera aja ambil. Walaupun dia baru 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau memang salah langsung dieksekusi. Karena supaya tidak menjalar ini penyakit-penyakit yang menular ini. Ya, menular dalam bentuk merugikan negara, memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan diri dan keluarganya. Nah jadi besar harapan kita kepada kabinet Prabowo ini, ya, terutama juga untuk Prabowo Gibran, itu untuk bisa memimpin gerbong kabinet ini supaya bekerja lebih efisien dan bekerja lebih efektif. Jangan, artinya urusan-urusan ada yang nyinyir, kritik yang tidak bermanfaat, ya, membenci segala macam, itu bukan urusan Prabowo Gibran, ya, bahkan juga bukan urusan kabinet. Itu kasih aja ke partai politik. Kamu partai politik jawablah itu. Kan anggota kamu kan yang dikritik dalam kabinet. Coba kamu kasih jawaban itu. Nah, jadi sehingga tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu kinerja presiden dan wakil presiden dan serta anggota kabinetnya. Kita lihat, kalau saya sih bukan gini ya, kita kan tidak boleh juga overestimate, ya, kepada kabinet ini. Tapi jangan juga underestimate. Kita masih jaga-jaga lah, kita lihat ini, ya, bagaimana. Karena kan nggak bisa dinilai pasti sukses atau tidak.
Ya. Tapi harapan kita pasti tadi adanya perbaikan-perbaikan, resapel-resapel bagi yang tidak mampu, tidak serius, apalagi membuat pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, itulah harapan kita untuk 6 bulan setahun ini sudah kelihatan apa yang akan terjadi dan apa yang dilakukan oleh presiden, wakil presiden, dan seluruh anggota kabinetnya ini. Nah, itu harapan Ya. kita. Terima kasih, Mas. Ya, jadi intinya ya itu tadi poin menarik tuh. Kita jangan overestimate tapi juga jangan underestimate gitu ya. Di tengah-tengah lah. Ya. Oke, terima kasih Bang Zulfan Lindan dan Mas Jeffrey Giovanni atas obrolannya dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk podcast Cokro TV di sela-sela kesibukannya di Porto, di Lisbon, di Portugal lah gitu ya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.